Shalom Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Hakim-Hakim pasalnya yang ke-21. Saya akan bacakan bagi kita ayatnya ke-24 sampai ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu pergilah orang Israel dari sana, masing-masing menurut suku dan kaumnya. Mereka masing-masing berangkat dari sana ke milik pusakanya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui perenungan firman Tuhan hari ini kita bisa melihat dan kita akan melihat tentang apa itu efek domino. Nah, efek domino itu apa, Bapak Ibu Saudara? Efek domino adalah situasi ketika satu kejadian pada akhirnya memicu serangkaian kejadian yang lain yang pada akhirnya saling berhubungan. Nah, dimulai dari Hakim-Hakim yang pasal ke-19, kita bisa melihat bagaimana ada perseteruan di antara suku-suku Israel, yakni ada suku Benyamin dengan 11 suku lainnya. Nah, pada akhirnya ternyata perseteruan ini membawa dampak yang buruk bagi bangsa Israel. Suku Benyamin pada akhirnya dikalahkan, dan pada akhirnya jumlah mereka itu tersisa 600 laki-laki saja. Sehingga yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, suku Benyamin terancam hilang dari bangsa Israel. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara, orang-orang Israel mulai menyesali tindakan yang mereka lakukan, yakni memerangi suku Benyamin tanpa bertanya kepada Tuhan. Mereka melakukan tindakan tanpa meminta hikmat dari Tuhan, yang pada awalnya mereka menyalahkan Tuhan juga tanpa bertanya, tanpa tahu apa penyebab dari kejadian yang mereka alami. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bagaimana serangkaian kejadian ini bangsa Israel tidak belajar dari kesalahan sebelumnya. Kesalahan yang satu kemudian ditambahkan lagi kesalahan yang baru. Mereka menganjurkan bagaimana pria-pria di suku Benyamin itu membunuh setiap laki-laki di penduduk Yabes Gilead. Nah, dan kemudian mengambil wanita mereka, baik yang belum bersuami maupun yang sudah menikah, pada akhirnya untuk menjadikan sebagai istri mereka. Nah, dan kemudian Bapak Ibu Saudara, yang terjadi adalah belum cukup sampai di sana. Bangsa Israel juga meminta suku Benyamin supaya mereka melakukan penculikan anak-anak gadis saat perayaan pesta panen anggur di Silo. Pesta yang seharusnya penuh kemeriahan pada akhirnya berubah menjadi ajang penculikan yang direstui oleh para tua-tua Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, mungkin kita bertanya, kenapa kitab Hakim-Hakim ini ditutup dengan peristiwa yang memalukan di tengah-tengah bangsa Israel? Penulis Alkitab, Bapak Ibu Saudara, memberikan sebuah alasan yang penting, yaitu pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, dan setiap orang yang berbuat apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Nah, pada saat mereka tidak mengenal Tuhan, di sini firman Tuhan menunjukkan bahwa mereka tidak lagi bisa membedakan mana perbuatan yang benar dan mana perbuatan yang salah. Sehingga konsekuensi yang harus mereka hadapi adalah mereka melakukan apa yang benar di dalam pandangan mereka sendiri. Mereka tidak lagi menganggap itu sebuah kesalahan, karena di dalam pandangan mereka memandang itu adalah sesuatu yang benar. Nah, sepertinya Bapak Ibu Saudara, kondisi yang demikian juga mewarnai bagaimana kehidupan kita pada zaman sekarang. Kita bisa melihat di dunia ini banyak sekali orang-orang yang lebih mementingkan diri mereka sendiri, melakukan segala sesuatu itu yang penting menurut saya benar, yang penting ini menguntungkan saya, melakukan apa saja yang benar menurut pandangan sendiri. Nah, tetapi firman Tuhan hari ini ingatkan kepada setiap kita apa, Bapak Ibu Saudara? Justru di dalam kondisi yang seperti ini, di kondisi di tengah-tengah dunia yang gelap pada saat ini, setiap kita sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia.
Sehingga pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bersediakah setiap kita dipakai oleh Tuhan supaya kita membawa terang Kristus ke dalam dunia yang gelap? Demikian Bapak Ibu Saudara perenungan firman Tuhan kita. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur bagaimana firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap kami dari bangsa Israel yang di dalam kehidupan mereka tidak pernah menyadari apa yang mereka lakukan, bahwa apa yang mereka lakukan banyak sekali yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami berdoa biarlah Engkau yang senantiasa menjadi penolong bagi setiap kami, menjadi pengingat bagi setiap kami bahwa di dalam kehidupan kami, biarlah kami mau terus-menerus mengenal apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga di tengah-tengah dunia yang gelap ini, setiap kami dapat menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang penuh keberdosaan ini. Tolong setiap kami ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.